Baik, selamat sore semuanya. Untuk pertemuan ketiga, di mana kita berhalangan untuk tatap layar di Zoom pada hari Rabu kemarin. Jadi untuk kuliah pertemuan ketiga, hari ini Ibu sampaikan dalam video materi. Baik, di sini di video materi yang minggu lalu sebenarnya kalian sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung luas penampang, kemudian koordinat berat penampang, yang selanjutnya adalah titik berat penampang majemuk, momen inersia penampang majemuk, kemudian momen inersia polar, dan yang terakhir adalah jari-jari inersia dan jari-jari inersia polar. Kemudian di sana juga kalian sudah tahu apa itu sebenarnya momen inersia, kemudian momen sentrifugal, inersia polar, jari-jari inersia polar, dan lain sebagainya. Nah, di minggu lalu juga ada contoh perhitungan terkait dengan beberapa poin yang ada di sini, yaitu penampang ini. Namun, yang untuk contoh tugas minggu lalu itu pembagian pias untuk bangunannya di sebelah sini. Jadi seperti itu ya. Ini sebagai tugas 2 untuk menjadikan evaluasi pada pertemuan minggu lalu. Evaluasi. Jadi perhitungannya sama persis dengan apa yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, namun perbedaan hanya di pembagian pias saja. Jadi di sini ada perintahnya, yaitu menentukan besaran penampang dengan cara membagi penampang pola yang lain. Jadi tentu nanti harusnya untuk jawaban ini itu harusnya sama, dan ini yang beda itu di bagian ini. Harusnya seperti itu jika kalian ingin mencocokkan pekerjaan saya benar atau salah. Oke, jadi ini ada tugas nanti setelah mendengarkan pertemuan ini bisa dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Jadi rentang waktunya panjang, jadi saya harap akan dikerjakan dengan maksimal. Kemudian kita lanjut di kegiatan belajar ketiga, yaitu tetap akan membahas tentang besaran inersia lanjutan. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah momen inersia pada sistem koordinat terputar. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini absis, ini ordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y. Awal mulanya ada benda di sini. Bendanya di sini, ini bendanya. Kemudian yang dimaksud koordinat terputar itu artinya koordinatnya ini juga ikut terputar, yang koordinat ininya. Jadi absisnya atau sumbu X-nya pindah ke sini, kemudian Y-nya karena dia diputar ke kiri, jadi berpindah ke sini menjadi V+. Oke, jadi sudah tahu ya bayangannya kalau koordinat terputar itu seperti itu. Jadi awal mulanya tegak lurus seperti ini, ketika sudah ada perputaran, ini sudut yang dibentuk, jadi dia akan seperti ini. Jadi di sini sudut yang dibentuknya di sini.
Oke, jadi bayangannya seperti itu untuk koordinat terputar. Kemudian di sini dijelaskan pada suatu bidang F sembarang momen inersia IX dan IY dan momen sentrifugal karena terputar tadi, maka timbul gaya ini. Pada sistem koordinat X, Y diketahui. Kemudian kita memutar sistem koordinat X, Y sebesar sudut alfa. Sudut alfa itu yang ini. Sudut yang dibentuk karena koordinat terputar. Kemudian sistem koordinat terputar yang baru kita tentukan dengan notasi U dan V. U dan V. Di mana nilai U dan V adalah V itu adalah Y cos alpha min X sin alpha. Kemudian U itu X cos alpha tambah Y sin alpha. Oke. Sehingga nilai momen inersianya seperti ini. Untuk yang di IU, kemudian yang IV, kemudian di ZOV. Ini sudah akibat perputaran ya. Jadi, jika disederhanakan, rumusnya menjadi seperti ini. Oke, kita nggak usah ulas. Ini dapatnya kenapa seperti ini, Bu? Seperti ini sudah diulas di matematika terapan. Saya rasa itu di mata kuliah lain dan kalian sudah mendapatkan itu. Jadi kita fokus pada rumus yang sudah jadi agar lebih mudah dan kita konsentrasi di latihan soal. Oke, kita next. Kemudian dalam ilmu ukur analisis diketahui seperti ini, jika cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa itu sama dengan 1, maka ini akan jadi seperti ini. Kemudian 2 sin alfa kali cos alfa. Ini intinya adalah mata kuliah matematika. Jadi intinya persamaan di atas itu bisa juga ditulis seperti ini. Oke, dari persamaan ini kemudian disubstitusikan menjadi seperti ini. Jika persamaan IU dan IV dijumlahkan, maka didapat IU plus IV sama dengan IX plus IY sama dengan IV. Oke, ini rumusnya, nanti lebih jelas. Nah, ini dia. Lebih jelasnya kita biasanya di latihan soal karena langsung memasukkan angka-angka, jadi akan lebih cepat paham. Di sini saya jelaskan bahwa ada penampang di sebelah kiri ini. Nah, kemudian diberikan pertanyaan, bagaimana jika penampang seperti ini koordinatnya terputar? Nah, apa saja yang diketahui? Yang diketahui adalah inersia X, sudah diketahui di sini ya, harusnya memang dihitung terlebih dahulu, tapi ini sudah diketahui. X seperti ini, kemudian ini Y, kemudian titik berat O1. O1 itu berarti yang 50, berarti yang ini O1, kemudian yang O2 berarti yang ini, karena 24 kan pasti di sini. Kemudian yang koordinat terpusatnya itu ada di sini. Jadi ada di luar bidang atau di luar penampang. Kemudian pusat salib sumbu pada sudut kanan bawah. Dan diketahui juga luas F1-nya itu 1200, and then F2-nya adalah 1440, yang ini F2. Jika sumbu kartesius diputar sebesar, ingat ini yang terpenting untuk soal koordinat terputar, harus diketahui berapa sih sumbu yang dibentuk oleh keputaran tadi. Jadi 30 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri. Tentukan besar inersia IU IV, kemudian momen sentrifugal dan momen inersia polar. Nah, di sini
Ini ada sudut, ini tanda tanya tidak terbaca ya, ini alfa 30 derajat. Kemudian ini adalah rumusnya, ZXY, Z0, XY1, AI, BI. Kemudian di sini X1 min XS. XS itu adalah koordinat terpusat bidang yang sudah menjadi satu ini, yang ini ya. Ini XS, YS itu yang ini. Kemudian X1, Y1 itu koordinat ini. Kemudian X2, Y2 itu koordinat yang ini. Oke, nanti cocokkan saja angka-angkanya. Ini hasilnya sudah ketemu A1, A2, B1, B2. Kemudian koordinat titik berat penampang bagian berdasarkan pusat koordinat kartesius pada titik berat OC. Jadi OC1, A1, B1 19,16, kemudian OC2, A2, B2 nih min 15,91, 13,64. Oke, kemudian kita masukkan di rumusnya. ZXY1 itu sama dengan ini rumusnya, kita tinggal cocokkan saja, substitusikan angkanya. Z0 XY1 ini 0, kemudian A1 berapa? Segini. Kemudian B1 berapa? Ini kali F1. Nih. Kemudian Z ini tinggal masukkan A2, B2, F2. Hasilnya ketemu. Kemudian untuk totalnya berapa? Jadi hasil yang di atas ditambah hasil yang di bawah ini. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, next ya. Kemudian dari sana kita bisa hitung IU berapa, kemudian inersia IV berapa, sentrifugalnya berapa, dan yang terakhir adalah penjumlahan dari IU dan IP. Jadi untuk ini setengah IX plus IY sesuai dengan yang sudah diketahui. IX, IY sudah diketahui. Kemudian cos 2 alfanya tadi pakai 30 derajat. Kemudian hasil yang ini ZXY ini, ZXY 635190 itu dari hasil sebelumnya. Ingat, jangan sampai bingung. Jadi untuk rumus yang sudah ada di belakang ini, angka-angkanya sudah ada di depan ya. Ini sudah dihitung, kemudian ini sudah diketahui, ini diketahui juga, dan ini juga. Jadi tinggal memasukkan angka saja dan ketelitian menghitung. Ingat, perkalian kalau ada tambah di dalam kurung, ini ditambahkan dulu, baru perkalian. Kalau tidak ada kurungnya, perkalian dulu yang kalian selesaikan. Seperti itu ya. Biasanya yang seperti ini banyak yang salah. Ingat juga cosnya, sinnya itu bentuk radian. Kan pasti ada itu di kalkulator, perhatikan hasilnya. Kemudian ini juga langsung, ini alfa ya. Ini yang tanda tanya ini adalah alfa atau sudutnya. Ini tinggal masukkan rumus, ini juga tinggal menjumlahkan apa yang sudah dihitung di atas. Oke, paham ya? Paham. Kemudian yang di sini, ini sebenarnya sama soalnya, hanya saja penampang untuk latihan menghitung besaran inersia dengan koordinat terputar dengan pola memotong penampang berbeda. Kalau tadi kan penampangnya yang ini kan, ini sama seperti yang juga sebelumnya. Nah gini kan, gini, kemudian gini, ini yang pertama. Tapi untuk yang kedua ini hanya sampai sini saja. Oke, kemudian yang ini titiknya di sini. Ini tidak pas ya, karena saya pakai mouse jadinya tidak pas. Kemudian
Nah, ini ada yang di bold di sini, hasil perhitungannya harus sama. Jadi yang beda nanti adalah luasnya aja, luas perpiasnya aja. Yang berbeda sama titik berat. Oke. Titik berat penampang perpias maksudnya ya. Kalau titik berat bidang ini yang sudah majemuk pasti harusnya masih di sini seperti itu. Oke, paham? Ini juga dijadikan tugas. Jadi ada dua ya, yang pertama tadi, yang kedua ini. Oke, pengumpulannya tetap minggu depan. Kita lanjut. Momen inersia sumbu utama. Momen inersia sumbu utama merupakan nilai ekstrim, maksimum, dan minimum IU dan IV. Nilai ini dapat ditentukan jika turunan diferensial pertama IU terhadap alfa bernilai 0. Atau dalam persamaan matematis dapat ditulis seperti ini. Oke, nanti bisa dibaca. Saya hanya akan fokus pada rumus yang sudah jadi. Oke, kita tidak mengulas rumus itu diturunkan dari ini. Nanti akan semakin bingung Anda. Kita fokus di latihan soal dan rumus yang sudah baku saja. Kemudian di sini ada isi dari rumus terakhir ini didapat dua nilai yang berbeda 90 derajat, yang selanjutnya disebut dengan suatu sistem koordinat utama 1 dan 2. Momen inersia yang ditimbulkan oleh sistem koordinat utama disebut dengan momen inersia utama I1 dan I2. Nilai sin 2A dan cos 2A ini seperti ini sudah jadi seperti itu ya. Kemudian nah ini goalnya, ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan persoalan pada perhitungan momen inersia sumbu utama. Jadi kesimpulan terakhir yang dapat ditarik adalah suatu sumbu utama pada suatu penampang adalah dua sumbu yang memberikan masing-masing momen inersia, di mana satu sumbu memberikan harga momen inersia maksimum dan yang satunya memberikan momen inersia minimum. Oke, kesimpulan akhirnya yang ditarik, kita bisa lebih paham di latihan soal. Jadi contoh soal untuk menentukan nilai I-min dan I-max. Kan dibilang nih tadi ada momen inersia maksimum, juga ada yang minimum. Jadi dengan penampang seperti ini diketahui IX, IY, titik berat pias 1, titik berat pias 2, titik berat penampang majemuk, kemudian luas pias 1, luas pias 2, kemudian sentrifugalnya juga diketahui inersianya. Kemudian ditanya ini. Nah, I-max berapa Bu? Tinggal masukkan rumus saja. Kan IX sudah ketemu, IY ketemu. Ini juga, ini perlu ini aja. Kalau menghitung seperti ini ada rumus, ada angka yang diketahui, hanya perlu tambahan ketelitian saja dalam menghitung ya. Jadi jangan sampai udah ada rumus, kemudian angkanya sudah tersedia, tahu-taunya ini ditambahin dulu, nggak dikali dulu, kan nanti bakal jauh bedanya, seperti itu ya. Jadi hati-hati, diingat lagi, perkalian dulu, dihitung, kemudian habis itu tambah dan lain sebagainya. Nanti kalian pasti paham, kalian pasti udah hatam seperti itu. Kemudian yang I-min juga sama. Rumus sudah ada, kita substitusikan dengan angka yang sudah diketahui. Kemudian yang terakhir adalah mencari sudutnya. Caranya bagaimana? Sama saja, tinggal substitusi
angka yang sudah dihitung ke dalam rumus seperti ini. Kemudian IX, IY. Kemudian kesetangan dari hasil ini dibagi 2, hasilnya ini, atau alfa sama dengan ini, yang dipakai adalah 25,49. Jadi pakai ini ya. Jangan pakai ini, nanti bingung. Pakai yang ini. Ini sebenarnya sama saja, hanya dia bagian tumpulnya misalnya seperti ini. Nah, bagian ininya. Tapi kalau yang ini bagian ini. Jadi pakai yang sesuai rumus saja, biar tidak bingung. Oke. Sebenarnya ini bisa juga dibuat latihan bagaimana hasil dari jika penampangnya biasnya berbeda seperti itu ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini bias 1, ini bias 2. Harusnya hasil-hasilnya sama, hanya saja luas tiap bias berbeda. Kemudian ini tambahan saja, karena ini secara grafis saya tidak ulas untuk tugas nanti, jadi ini sekedar tahu saja bahwa untuk menentukan sumbu utama dan momen inersia utama itu bisa dengan cara grafis atau digambar. Caranya adalah seperti ini, saya tidak ulas secara detail. Seperti ini. Kemudian di sini biar tahu saja ya ini apa sih Bu. Kemudian T itu dinamakan titik berat lembam. Kemudian IX dan IY itu diameter lingkaran. Kalau ditambah ya, berarti kalau IX aja itu jari-jari, IY aja itu jari-jari. Kemudian ZX itu apa? Momen sentrifugal atau plus atau minus tergantung hasil perhitungan. Nah, ini yang berputar ya, awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian ini langkah-langkahnya. Kalau mau mencoba silahkan. Lebih baik ini ada buat lingkaran, kemudian membuat salib sumbu, perpanjangan masing-masing sumbu, menghubungkan titik, sampai akhirnya nanti sumbu utama dengan sumbu X dan Y diukur dengan busur derajat ya, jadi akan seperti ini dengan cara grafis. Ini sumbu utama apa diukur dengan busur derajat, ini nanti ya, ini yang dicari nanti alfanya. Sebenarnya ya kalau dengan analisis ya seperti ini hitungannya. Tapi kalau memang baik lebih mudah dengan analisis, kalau dengan grafis itu harus sangat-sangat teliti sentimeternya, kemudian lingkarannya dengan jangka seperti itu, dan pengukuran sudutnya dengan busur, jadi harus sangat teliti. Jadi boleh saja ini dicoba, hanya saja tidak saya ulas secara detail, saya konsentrasinya pada rumus dan latihan soal yang analitis. Jadi ini untuk tambahan aja ya. Jadi selain perhitungan analisis, atau cara menentukan suatu sumbu utama itu bisa dengan lingkaran Moore dengan cara grafis. Oke, ini juga ada beberapa latihan soal yang saya tampilkan di sini. Jika mau coba ya silakan, jika tidak ya tidak perlu, tidak apa-apa. Tapi tugasnya jangan lupa yang tadi 2, yang pertama dan kedua. Baik. Untuk selanjutnya kita lanjut ke kegiatan belajar 4. Di kegiatan belajar 4 ini kita akan belajar tentang tegangan. Yang pertama adalah tegangan normal, kemudian yang kedua adalah tegangan lentur. Jadi seperti apa tegangan itu? Nah, sebenarnya
Tegangan pada penampang ditentukan jenis berdasarkan gaya dalam yang bekerja. Jadi gaya dalam. Berdasarkan gaya dalam yang bekerja, maka jenis tegangan dapat disebutkan sebagai berikut. Nah, ini yang pertama tegangan normal oleh gaya normal, kemudian yang kedua adalah tegangan lentur oleh momen lentur, kemudian yang ketiga tegangan geser oleh gaya lintang, kemudian yang keempat adalah tegangan geser oleh puntir. Yang pertama kita bahas adalah tegangan normal. Tegangan normal itu seperti apa, Bu? Tegangan normal itu seperti nih. Nah, kita langsung aja ya ke ilustrasi seperti ini. N itu gaya normal, kemudian gaya lintang Q, D tegangan normal pada bagian D, F dari F, tegangan geser, kemudian seperti ini bisa dibaca nanti ya. Nanti kita pasti akan lebih paham saat kita sudah menemui contoh soalnya. Jadi yang deskripsi seperti ini nanti bisa kalian pahami. Selanjutnya adalah ketentuan perubahan bentuk. Ketentuan perubahan bentuk dalam asas potongan dasar yang disampaikan oleh Jacob Bernoulli tahun sekian dan Louis Never tahun sekian menyatakan bahwa potongan dari suatu batang yang datar harus juga menjadi datar sesudah mengalami perubahan bentuk. Jadi asas ini hanya bisa diterapkan pada batang dari bahan bangunan yang seragam atau homogen seperti besi dan baja. Kemudian ini bisa dilanjutkan, nanti dibaca. Intinya adalah menurut Hooke dapat ditemukan sebagai, nah ini ada rumus regangan. Ini adalah regangan, delta L itu adalah perubahan panjang batang. Ini L itu adalah panjang batang semula, kemudian tegangan normal, kemudian P itu gaya aksial, F load penampang, kemudian yang E. Nah, E ini yang penting. E itu adalah modulus elastisitas bahan. Jadi, setiap bahan itu mempunyai modulus elastisitas yang berbeda. Modulus itu ada percobaannya, ada penelitiannya seperti kayak berat jenis, kemudian berat isi, berat volume, seperti itu. Jadi setiap benda atau setiap jenis bahan struktur itu berbeda modulus elastisitas bahannya. Dari baja 2.100.000, kayu kelas 2 itu 100.000 kg per cm per 2. Kemudian ada beton tulang, dinding bata plester, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahan bangunan E yang tetap, maka besarnya tegangan normal dapat ditulis seperti ini. Kemudian A, B, dan C adalah suatu nilai sembarang yang belum diketahui nilainya dan akan ditentukan sebagai berikut. Ya, N, kemudian X, A, kemudian ada Y, A. Apa yang beda? Yang beda di sini aja. X sumbu Y. Oke. Jangan bingung, nanti bakal jelas di latihan soal. Saya akan berulang-ulang mengucapkan itu, karena kalau melihat rumus-rumus yang seperti ini pasti akan menjemukan, tapi kalian sedikit harus tahu saja bahwa rumus yang jadi itu ada sejarahnya, seperti itu ya. Jadi jika df sama dengan f, ini integral, mudah-mudahan masih ingat ya. Ini kemudian persamaan yang tadi itu dapat ditulis seperti ini. Kemudian ini juga, ini bisa menjadi ini bisa menjadi ini. Pada akhirnya proses yang tadi panjang itu ZXY dapat dibuat bernilai 0 jika kita memilih sistem koordinat terkonjungsi, sehingga persamaan tegangan normal dapat ditulis seperti ini. Oke, ujung-ujungnya
bakal dapat yang sesimpel ini. Berterima kasihlah pada peneliti-peneliti. Kita tidak perlu menurunkan sebanyak ini. Oke. Jadi yang kita ingat adalah ini. Tegangan normal itu N per F plus NXA per IY kali X plus NYA per IX kali Y. Jadi N itu gaya normal, XA itu adalah koordinat titik angkat gaya normal, XY koordinat titik, IX IY adalah momen inersia terhadap sumbu XY. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal. Jadi di sini diketahui penampang segi 4, dimensinya itu adalah 30 kali 60. Kemudian setelah dihitung dengan mekanika, ternyata gaya aksialnya 10 ton tarik. Titik tangkapnya dua kemungkinan, pada titik A, kemudian tentukan besarnya tegangan normal pada titik J, K, dan L. Oke. Yang K itu adalah koordinatnya min 10,5. Kemudian yang A itu adalah 5 min 20. Kalau yang ini berapa? Gampang. Ini min 30. Di sini berapa? Min 15. Seperti itu ya. Kalau ini di pusat berarti 0, ini setengahnya, ini berarti 30. Oke, bisa kebayang ya. Intinya yang kanan itu plus, yang kiri minus, dan ini minus, ini minus. Ya, ini masih plus, ini plus, ini minus, ini minus. Oke, tahu kan ya sistem koordinat seperti ini ya. Jika ke kanan plus, ke kiri minus, atas plus, di bawah minus. Oke, jangan sampai bingung. Kemudian rumus umum tegangan normal itu seperti ini, seperti yang sudah kita bahas tadi. Langkah selanjutnya kita harus data yang sudah kita ketahui atau angka yang sudah dijabarkan oleh soal. Pertama adalah N itu adalah gaya aksialnya 10 ton tarik. Kemudian J itu min 15 min 30, X nya Y nya, kemudian K min 50 min 10,5 dijabarkan X nya, L juga dijabarkan X nya, A dijabarkan X nya, kemudian O yang ada di pusat ini juga dijabarkan X nya. Kemudian yang kedua adalah hitung luas, sudah. Kemudian hitung inersia IX, sudah. Hitung inersia Y, sudah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tegangan normal titik gaya normal pada titik A. Langsung masukkan saja apa yang sudah jadi rumusnya. Kemudian dari apa yang sudah kita hitung di sini, kalian substitusikan. Jadi N berapa? 10.000. F berapa? 1.800. Kemudian IX-nya berapa? 540.000. Kemudian ini Y1 adalah min 30. Yang J ya. Ini J ya. Perhatikan nih. Ini X-nya yang J, Y-nya juga J. Kemudian ini XK, YK. Jadi ini ya, kalau plus dia tegangan tarik, kalau minus artinya tegangan tekan. Ini juga minus tegangan tekan. Ingat, apa yang kamu cari, apa yang Anda cari, itu samakan koordinatnya. Kalau tegangan yang di J, ya udah koordinat X, Y-nya juga di J. Kalau tegangan K dan L, disesuaikan juga koordinatnya. Kemudian lanjutannya untuk di O, karena 0 hasilnya tegangan tarik. Ini yang K, ini lanjutannya tadi tegangan tarik juga. Untuk yang di L adalah tegangan
tarik. Oke. Jika gaya normal atau gaya aksial mempunyai titik tangkap pada titik berat penampang, akan memberikan besarnya tegangan normal pada penampang adalah sama. Ini disebut gaya normal sentris dan lawannya adalah gaya normal eksentris atau tidak bekerja pada titik berat penampang. Oke. Jadi yang seperti ini bisa dibuat latihan juga atau dihitung ulang agar lebih paham. Oke, next kita belajar tentang tegangan lentur. Tegangan lentur itu tegangan yang disebabkan oleh momen lentur disebut dengan tegangan lentur. Dalam kondisi keadaan seimbang, momen lentur akibat beban luar harus sama dengan momen yang diakibatkan oleh gaya-gaya dalam. Oh, pasti udah bingung ya, apa sih maksudnya? Oke, kita fokus sini. 1, 2 yang sudah disangkarkan, yang sudah diberikan ruang di sini. M itu momen, I inersia, X itu adalah koordinat, intinya itu. Oke, jika N sama dengan 0 berlaku ini, jika M sama dengan berlaku ini. Kenapa sih Bu hasilnya seperti ini? Misalkan awalnya rumusnya yang ini, M-nya 0, pasti ini 0 dong. Ya udah, berarti rumusnya tinggal ini. Benar nggak? Benar. Terus kalau MY-nya 0, ini 0 dong. Berarti rumusnya tinggal ini dan ini. Betul? Betul. Kemudian kalau N 0 sama MY 0, ini 0, berarti tinggal ini. Oke, jadi jangan bingung. Jadi semua hal yang ada di sini itu pasti ada sumbernya. Paham ya? Kemudian sumbu simetris sejajar sumbu X itu rumusnya ini, Boltzmann Fx Wx. Wx itu momen tahanan sumbu X, caranya adalah Ix per Y. Kemudian untuk sumbu simetris sejajar sumbu Y vertikal, My per Wy, Y per X. Jadi koordinatnya X ya. Kalau mencari momen tahanan terhadap sumbu Y, jadi inersia Y per IX. Kalau sumbu X, IX per IY, seperti itu ya. Di sini ada gambar diagram tegangan lentur namanya. Ini ada YA, YB, ini adalah ukuran titik berat. Misalnya titik berat di sini bagian Y-nya itu koordinatnya sampai 45 misalnya, 40. Berarti di sini itu 15 misalnya. Kemudian YA misalnya, ini misalnya ya, misalnya 25 seperti itu. Oke, ini YA YB itu ukuran atau rentang sumbu Y-nya. Ini X, ini namanya tegangan tekan. Kalau sudah melewati di sini, ini namanya tegangan tarik. Ini titik beratnya, pusatnya, titik nolnya. Ini ada rumus, sama seperti yang tadi di depan, dan rumus. Nah, sekarang baru bisa kita lebih paham dengan adanya contoh soal. Di sini ada bidang seperti ini, kemudian luasnya adalah 1800, kemudian IX-nya, kemudian IY, dan titik beratnya diketahui. Direncanakan memikul momen lentur 150. Gaya normalnya 15 ton dengan tekan sentris, berarti di tengah. Hitung dan gambar diagram tegangan lenturnya. Akibat gaya normal saja, berarti akibat ini aja. Kemudian akibat momen lentur saja, berarti ini aja yang 150. Kemudian yang ketiga itu akibat dua-duanya. Seperti apa? Jadi yang pertama,
rumusnya ditulis. Ini rumusnya. Untuk MY sama dengan 0 berlaku ini. Kemudian diketahui N-nya berapa. Jadi jangan lupa ya, setiap persoalan, setiap latihan soal harus dituliskan, diketahui apa saja. Itu sebagai acuan kita loh, sebagai data untuk mempermudah kita untuk menghitung nantinya. MX berapa ketahui, F udah, IX sudah, kemudian ini udah. Kalau akibat normal saja, berarti kan MYI-nya 0. Tinggal masukkan saja sebenarnya. Normal saja. Oke, 15.000 seperti ini. Diketahui tegangan tekan ini. Jadi untuk diagramnya seperti ini. Karena kaki tekan ke kiri minus seperti ini. Oke, jadi sepanjang ini, karena yang diperintahkan adalah akibat gaya normal aja, berarti hasilnya ya udah seperti persegi gini dan reaksi gayanya minus. Kemudian akibat momen lentur, normalnya 0 kalau momen lentur kan, MX-nya aja yang dijumlahkan. Kalau ini kan MX-nya yang 0, kalau ini kan enggak. Hasilnya seperti ini. Jadi yang di atas itu min 381 karena ini ada koordinat Y-nya, oke, 22,36. Kemudian ini 2236 di sini ya. Kemudian min 37,64 tuh yang ini. Oke. Kemudian hasilnya ini tegangan tekan di atas, kemudian ini 641-nya seperti ini, tegangan tarik. Kemudian jika akibat momen lentur dan gaya normal, semuanya dihitung jadinya. Normalnya berapa, MX-nya berapa. Hasilnya adalah yang A itu seperti ini. Berarti yang atas, kemudian yang B itu hasilnya seperti ini, tegangan tarik. Ini 22,36 itu Y, min 37 YA YB ya jadinya. Ini YB nya, ini YA, YB nya pakai minus karena dia di bawah ini. Jangan karena ini kan titik pusatnya, jadi dianggap 0. Kalau dia di bawah sampai ke sini, intinya itu adalah minus. Tapi kalau dia di atas itu Y-nya itu jadi plus, seperti itu ya. Jangan sampai bingung minus dan plusnya. Oke, paham ya? Jadi hasil akhir gambarnya untuk yang kombinasi antara momen lentur dan gaya normal seperti ini. Baik, saya rasa untuk pertemuan ketiga ini sekian dulu pertemuannya. Saya rasa sudah saya jelaskan dengan semoga paham. Saya rasa sudah jelas ya. Ada contoh soal juga yang bisa memudahkan. Jika masih bingung, tuliskan aja lagi contoh soalnya, pasti akan paham. Karena kalau ada materi hitungan seperti ini, memang cara tercepat untuk paham itu adalah menghitung. Ya, menghitung ulang. Jadi kenapa setiap ada materi pasti saya adakan evaluasi. Jadi untuk tugas yang tadi, yang 2 itu nanti akan saya perjelas dalam lembaran tugas. Karena tadi muncul di slide itu takutnya Anda lupa slide mana yang jadiin tugas seperti itu. Jadi nanti akan saya sampaikan dalam lembaran soal tugas. Akan saya
share lewat GCR. Baik, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas waktunya. Semoga video ini dapat bermanfaat, tentunya ilmu tambahan buat kalian. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, selamat belajar.